Hari ini kita mau bicara tentang sebuah tema. Takut itu bukan dari Tuhan. Saya ingin baca beberapa ayat untuk mengingatkan kita bahwa takut itu bukan dari Tuhan. Yang pertama, saya ingin baca kembali dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Ayat yang seharusnya menguatkan kita dalam menghadapi tantangan apapun di dunia ini. Yang pertama, demikian firman Tuhan. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut, kata Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan sudah katakan, jangan takut. Tidak mungkin Tuhan yang mengingatkan kita jangan takut, sementara Tuhan mendatangkan ketakutan. Tidak mungkin. Ada begitu banyak ayat yang mengungkapkan kita supaya tidak takut. Tapi saya akan baca lagi dalam Roma 8 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu, kata firman Tuhan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Perhatikan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu sebagai anak Allah. Mungkin satu lagi yang saya ingin baca dari 1 Timotius. Saya baca ya. Baca dari 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Ingat baik. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jelas. Tuhan berfirman jangan takut, dan Tuhan mencurahkan rohnya di dalam diri kita supaya kita punya kekuatan untuk menghadapi hidup ini. Jadi jelas sekali bahwa Tuhan tidak menginginkan kita takut. Sebab itu, firman Tuhan dalam Amsal 17 ayat 22 yang seringkali saya khotbahkan bahwa hati yang gembira itu obat yang manjur. Semangat yang patah itu muncul karena ketakutan, galau, khawatir. Tadi sebuah pujian katakan bahwa burung di udara saja Tuhan pelihara. Saya rindu untuk membacakan lagi beberapa bagian dari ayat itu dalam Matius 6 ayat 25. Tuhan katakan begini. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Lalu Tuhan jelaskan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, yang tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Lalu kembali Tuhan mengingatkan kita dalam ini perkataan Tuhan Yesus sendiri loh. Ayat yang ke-27 Tuhan bilang, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Emang kalau kita takut COVID sembuh? Kan tidak. Emang kalau kita khawatir kita jadi sehat? Tuhan sudah katakan jangan khawatir. Sebab itu saat ini saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, takut itu bukan dari Tuhan. Mungkin saya perjelas, takut itu dari setan. Takut itu bukan dari Tuhan. Jadi kalau saudara takut, berarti saudara sedang dipermainkan oleh setan. Ya. Alasan pertama mengapa kita tidak perlu takut? Karena Tuhan melarang kita untuk takut. Yang kedua, Tuhan mencurahkan roh dalam diri kita supaya kita tidak takut. 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata bahwa roh yang ada dalam dirimu lebih besar. Roh Tuhan yang ada dalam diri kita lebih besar dari kuasa apapun. Bapak Ibu Saudara, saya di rumah saya sudah
bilang ke anak-anak, stop nonton TV. Itu berita-berita yang membuat orang takut. Setiap hari dari pagi kami cuma nonton hiburan seperti ada masak-masakan di TV dan mungkin hiburan-hiburan yang lain, ya. Tetapi kita tidak mau nonton berita karena hampir semua berita-berita menakutkan orang. Lebih baik kita isi waktu untuk memuji Tuhan. Tiap hari kami renungkan firman Tuhan, kami memuji Tuhan, putar YouTube dan bernyanyi bersama-sama. Itu lebih baik daripada nonton berita-berita yang menakutkan. Berapa yang meninggal, rumah sakit nggak cukup dan segala macam. Seharusnya pemerintah tidak mengumumkan itu. Itu urusan pemerintah. Ada begitu banyak gedung-gedung, APBD, APBN, banyak kok. Kenapa mesti diumumkan itu? Seharusnya berita yang benar, semua tersedia. Begitu mestinya beritanya. Kalau tersedia, orang jadi takut. Dan itu kalau sakit, kemana gitu? Membuat takut. Dan saya mau katakan bahwa takut itu bukan dari Tuhan. Penjelasan pertama, mengapa kita tidak boleh takut? Sudah jelas tadi. Tuhan perintahkan, itu perintah Tuhan. Tuhan perintahkan kita jangan takut. Tuhan ingatkan kita jangan khawatir. Kenapa? Karena Tuhan berjanji menyertai kita. Tuhan berjanji melindungi kita. Jadi hindari. Kita bisa merasa takut karena apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang kita lihat. Hindari semua berita-berita, link-link yang membuat kita takut. Hindari semua. Saya tutup itu semua. Saya bilang istri anak-anak saya, tidak perlu nonton itu, berita-berita apa. Kan kita sudah tahu. Nonton atau tidak nonton, kita tetap prokes. Jangan pakai masker. Saya tidak menentang karena saya percaya pemerintah juga hamba Tuhan. Saya dalam khotbah sebelumnya, saya sudah pernah sampaikan, benar nggak pemerintah tanya Tuhan dalam mengambil setiap kebijakan-kebijakan? Karena firman Tuhan katakan, kalau bukan Tuhan yang mengatur, menuntun, kita bisa salah langkah. Saya tidak menuduh pemerintah, tidak. Saya cuma bertanya saja, benarkah setiap kebijakan yang ambil itu dari Tuhan? Karena kalau kebijakan yang ambil dari Tuhan itu mendatangkan damai sejahtera. Ini banyak perusahaan-perusahaan yang tutup, banyak usaha-usaha yang tutup. Apakah Tuhan mengizinkan itu? Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ya kita terus harus berdoa. Tetapi poin saya adalah takut itu bukan dari Tuhan. Takut itu dari setan. Jadi biasakan bahwa kita, bagaimana supaya kita tidak takut. Saya mau sampaikan dulu, kenapa manusia mulai takut? Kapan manusia mulai takut? Perhatikan ketika manusia ditempatkan Tuhan di Taman Eden, tidak takut. Segala sesuatu disediakan dengan sungguh amat baik. Nah, manusia mulai takut ketemu Tuhan dan juga hubungan antara manusia dengan sesama. Kenapa? Karena tidak taat akan perintah Tuhan. Contoh, ya. Orang kalau jujur, mau di kantor, mau di mana, dia nggak pernah takut. Nggak pernah takut dituduh korupsi. Jujur, dia bisa mengatur dengan baik. Lihat aja, orang-orang yang jujur itu akan berani. Nah, makanya kalau kita tidak mau takut, nah jangan hidup dalam dosa. Biasanya orang kalau hidup dalam dosa, kalau suami-suami hidup dalam dosa, takut kan? Takut ketahuan, takut yang lain-lain. Kalau kita ambil duit yang bukan hak kita, takut juga, takut ketahuan kan? Dan simpan narkoba atau takut. Nah, jadi kalau kita mau supaya kita tidak takut, pertama jangan hidup dalam dosa, hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, kita juga tidak takut ketemu Tuhan. Tidak takut berdoa menghampiri Tuhan. Tapi kalau kita buat dosa dan kita masih terus hidup dalam dosa, takut. Menjalani hidup ini nggak takut. Jadi bagaimana supaya kita tidak takut? Kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Dan untuk hidup benar itu memang kita harus mempersembahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Ya. Lakukan apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan mau, jangan ikutin apa yang kita mau. Lalu bagaimana supaya kita melangkah, supaya kita saya melihat orang begitu ketakutan, akhirnya tidak bergerak.
Saya kok merasa bahwa nggak mungkin Tuhan inginkan perusahaan-perusahaan bangkrut, orang jadi nggak punya pekerjaan, usaha jadi, wow, itu bukan rancangan Tuhan. Kalau kita berdiri, kalau pemerintah berdiri atas nama Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan akan menopang. Kalau kita lihat pemimpin-pemimpin Israel, ketika mereka tetap berpegang kepada firman Tuhan, Daud pernah buat salah memang, tapi ketika dia datang kepada Tuhan, memohon Tuhan pimpin, dia berani. Dia berani melawan Goliat, dia berani menghadapi setiap masalah, karena dia merasa benar di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, yang mengakibatkan kesusahan bagi masyarakat, saya takut ini bukan dari Tuhan. Saya mohon maaf untuk jelaskan ini, sampaikan ini. Tuhan tidak mungkin membuat perusahaan orang bangkrut. Bagaimana karyawan-karyawan harus dirumahkan, bagaimana mengurus istri dan anak-anak, mau makan apa? Jadi saya mau katakan bahwa jangan memiliki hati yang takut. Ya, saya tidak tahu itu urusan pemerintah dengan segala sesuatu, tapi mari kita benahi diri kita. Ya, kalau memang kondisi seperti ini, kita percaya bahwa Tuhan turut berkarya dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Kalau Tuhan bisa pelihara bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun, saya percaya bahwa Tuhan juga bisa memelihara kita. Yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar bahwa Tuhan tidak pernah menginginkan kita untuk takut. Itu yang pertama harus kita ingat, bahwa takut itu bukan dari Tuhan, karena Tuhan tidak pernah menginginkan kita untuk takut. Yang kedua, Tuhan mencurahkan rohnya di dalam diri kita, bukan roh yang membuat kita takut. Roh itu akan membangkitkan kita, membuat kita berani menghadapi hidup ini. Dua hal ini yang saudara harus pegang sungguh-sungguh dulu. Pertama, tanamkan dalam hati dan pikiran kita bahwa takut itu bukan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah merancang kita untuk takut, bahkan Tuhan melarang kita untuk takut. Yang kedua, roh yang Tuhan curahkan dalam diri kita, itu membuat kita harusnya berani menghadapi hidup ini. Tidak takut. Kita bukan berani untuk menentang pemerintah, tidak. Tapi berani menghadapi hidup ini. Kesulitan apapun kita harus berani menghadapi. Lihat bangsa Israel ketika diikutin oleh pasukan Firaun. Mereka harus menyeberang laut Teberau. Tapi Tuhan menolong mereka. Melalui Musa ketika tongkatnya dipukul ke laut-lautnya bisa terbelah. Dan mereka bisa lewat. Karena mereka percaya Tuhan. Jangan putus asa. Aduh, perusahaanku bangkrut. Usahaku tidak jalan. Jangan berpikir seperti itu. Kalau memang kondisinya seperti ini, kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi tanamkan dalam hati dan pikiran kita bahwa takut itu, rasa takut itu bukan dari Tuhan. Yang kedua, tanamkan dalam pikiran kita bahwa di dalam diri kita ada Roh Kudus yang berkuasa lebih dari kuasa apapun. Dan roh itu membuat kita berani untuk menghadapi hidup. Bukan takut, bukan lemah. Supaya roh kita menyala-nyala. Selain itu, hadapi tantangan hidup yang seberat apapun. Ketika kita memahami bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk buat kita, ketakutan itu bukan dari Tuhan. Dan roh yang Tuhan berikan kepada diri kita juga bukan roh yang membuat kita takut, tapi kita berani menghadapi hidup ini. Tapi ingat ya, kita tidak boleh menentang pemerintah. Pakai prokes, pakai masker, jaga jarak, semua kita ikuti. Tapi tanamkan dalam diri kita, jangan sampai ada rasa takut. Kalau ada informasi-informasi yang membuat dalam nama Tuhan Yesus, roh takut itu akan pergi. Dan Roh Kudus yang memampukan kita untuk berani menghadapi hidup ini. Kalau saudara, wah nanti perusahaanmu bangkrut, tidak. Dalam nama Tuhan Yesus, tolak segala niat-niat jahat dari iblis. Oh, saudara nanti akan terkena virus corona, di dalam nama Tuhan Yesus kita tolak. Ya kalau Tuhan izinkan, ya kita percaya ada maksud Tuhan, banyak hamba Tuhan. Tapi kita harus percaya bahwa roh di dalam diri kita lebih besar. Gembirakanlah hatimu, jangan membuat takut. Dan supaya kita tetap berani menghadapi Tuhan,
dan kita berani menghadapi hidup ini, jangan hidup dalam dosa. Ini saatnya jangan main-main dengan Tuhan. Jangan main-main dengan dosa. Hidup benar di hadapan Tuhan. Sama dengan orang kalau jujur di kantor di mana, dia nggak perlu takut. Siapa takut? Hadapin apapun, siapa takut? Kamu mau tuduh saya korupsi dan segala macam, siapa takut? Semuanya terbuka. Saya punya beberapa pelayanan untuk rumah kasih. Saya bilang, silakan datang dan lihat semua. Tidak ada pelayanan yang fiktif, semuanya jelas. Kunjungi, saya tidak mau cuma dibantu. Silakan datang dan lihat. Semuanya jelas. Semuanya terbuka. Kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, jangan takut menghadapi apapun di dunia ini. Kenapa? Tuhan pasti bela kita. Ya kan? Tuhan pasti bela kita kalau kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan hidup benar di hadapan Tuhan. Saya boleh menyimpulkan apa yang kita boleh belajar pada saat ini. Yang pertama, saudara harus sungguh-sungguh percaya bahwa takut itu bukan dari Tuhan. Ya, takut itu bukan dari Tuhan. Takut itu ya hantu yang mencoba untuk mengganggu kita. Dia seperti singa yang meraung-raung. Dan roh yang Tuhan berikan kepada kita bukan roh yang membuat kita takut. Nah, dengan roh itulah yang akan menolong kita supaya kita tidak hidup dalam dosa. Kita hidup benar. Dan kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, jangan takut kalau Tuhan suruh apa. Saya ceritakan aja apa yang saya jalani. Daripada saya menceritakan kesaksian orang, saya ceritakan apa yang saya jalani. Kira-kira 17 tahun yang lalu memang saya mulai mengemalakan jemaat ini. Dan ya, saya harus jujur katakan bahwa di awal-awal saya begitu mengandalkan rekan-rekan majelis supaya mereka bisa support dana dan saya fokus kepada pelayanan. Tapi waktu berjalan dan Tuhan kirim begitu banyak kaum marginal Kristen di Jakarta yang terlantar tidur di jalanan. Dan saya tergerak hati untuk menolong mereka. Di dalam masa-masa itu, 8 teman saya yang biasanya support gereja dengan dana keluar. Saya terbiasa untuk mengandalkan mereka. Supaya mereka support saya di dalam pelayanan di dalam gereja. Tapi saat ini, Tuhan bicara jelas. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Saya harus jujur katakan bahwa pada saat itu kira-kira ya berapa belas tahun yang lalu, 12-13 tahun yang lalu, saya baru belajar untuk bicara sama Tuhan. Saya ngomong apa adanya. Tuhan, tolong saya untuk sungguh-sungguh mentaati perintah Tuhan. Tidak memikirkan untuk mencari pertolongan manusia, tapi hanya mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan bilang, terkutuklah orang yang menaruh harapannya kepada manusia. Dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, jangan menaruh harapannya kepada manusia. Tuhan ingatkan saya mengandalkan Tuhan. Dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Dan saya harus berani katakan itu. Saya harus berani melakukan itu. Kalau saya mengatakan saya percaya Tuhan, dan roh Tuhan yang menolong saya itu berani menghadapi itu, saya bilang, Tuhan, ini ratusan orang, kebutuhannya puluhan juta. Cuma gereja kami tidak punya dana untuk ini. Bagaimana Tuhan? Tuhan tetap bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jangan meminta-minta. Dan saya boleh melangkah, Tuhan, ampuni aku kalau selama ini aku mungkin suka meminta-minta pertolongan orang. Tapi kali ini saya mau belajar, Tuhan. Dan saudara tahu, sudah 14 tahun Tuhan pimpin sampai saat ini. Saya harus jujur, saya tidak terima gaji dari gereja sampai saat ini. Tetapi Tuhan pelihara. Tuhan cukupkan segala kebutuhan, bukan saja rumah tangga kami, tetapi juga semua. Ratusan. Ada 6 area, bukan saja tempat tinggal, ada yang butuh sembako dan segala macam. Tentu saja memang belum semua yang bisa kita lakukan, tapi itu puluhan juta yang harus dibutuhkan. Karena ratusan orang yang harus kita pikirkan. Kenapa saya berani melakukan itu? Karena saya tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami.
Dia menjadi pembela. Dia menolong kita dalam segala hal. Tanamkan dalam hati dan pikiran kita, takut itu bukan dari Tuhan. Kalau saudara mulai punya perasaan takut, tolak. Dalam nama Tuhan Yesus keluar rasa takut itu. Karena roh yang ada dalam diri kita lebih besar. Latih kita. Hindari hal-hal yang membuat kita takut. Karena Tuhan tidak pernah menginginkan kita takut. Biarlah roh yang ada dalam diri kita memampukan kita. Memampukan kita untuk hidup jujur, hidup benar di hadapan Tuhan. Sehingga kita berani menghadapi hidup ini. Kalau saudara berbuat dosa kan pasti juga tidak berani kan menghadapi Tuhan. Tapi kalau saudara hidup benar di hadapan Tuhan, kenapa mesti takut? Dan Tuhan katakan, aku akan membela engkau. Karena keyakinan itulah yang membuat saya berani dalam menghadapi hidup ini. Sudah 14 tahun anak-anak yang dulu saya kuliah dari kecil kelas 1 sekarang udah lulus SMK dan beberapa udah kerja. Itu kebutuhannya miliaran Bapak Ibu Saudara. Dan itu bisa dilayani oleh gereja yang sederhana seperti kami, di mana pendeta gembalanya tidak digaji. Kenapa? Karena Tuhan. Saya berani mengatakan ini karena itu real. Tuhan yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang hidup. Jangan pernah takut, khawatir. Masa kalah sama virus corona. Saya percaya, kalaupun Tuhan izinkan itu, saya percaya sama Tuhan, pasti ada sesuatu supaya kita kuat di dalam Tuhan. Jangan menyerah. Kalau ada teman-teman sama Tuhan yang menghadapi itu, jangan menyerah. Teriak Yesus. Berdoa. Kalaupun Tuhan izinkan itu, ya sudah, kita percaya bahwa Tuhan sedang berkarya di dalam kehidupan kita dulu, dalam kondisi seperti itu. Tapi tanamkan dalam pikiran hidup kita bahwa ketakutan itu bukan dari Tuhan. Dan roh yang Tuhan berikan pada kita itu memampukan kita untuk berani, bukan takut, menyerah. Saya kadang-kadang kalau nasihatin teman saya, kadang-kadang suka keras. Jangan suka nangis, cengeng dengan hidup. Ada seorang ibu yang nangis-nangis, saya bilang, berhenti nangis, Bu. Kalau ibu nangis, iblisnya tertawa. Suaminya selingkuh. Dia nangis. Saya bilang, stop nangis. Doakan dia. Dia punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Tapi ibu juga punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Ngapain nangis? Doakan dia. Bila perlu, tidak perlu telepon dia. Berdoa pada Tuhan. Dan akhirnya dia bisa luluh juga. Kita punya roh yang lebih besar. Jangan cengeng dengan hidup ini. Hadapi hidup ini karena kita punya roh yang tidak membuat kita menjadi takut. Bersama Yesus, kita melakukan perkara yang besar.